Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama saya Habib Siratmaja. Mewakili teman-teman kelompok saya akan menjelaskan sebuah cara bagaimana membuat sebuah blog sederhana menggunakan database dengan metode CRUD, create, update, dan juga delete. Jadi pertama-tama yang kita perlukan adalah mengaktifkan dulu SAMPP control panel kita, yaitu di Apache dan juga MySQL. Ini kita aktifkan agar bisa terhubung ke server localhostnya. Nah, kemudian kita masuk ke PHP MyAdmin. Nah, di sini saya sudah membuat database menggunakan nama dbblog dengan isinya. Di sini ada ID berita, judul, sinopsis, konten, create date, dan juga aktif. Nah, di sini ID beritanya ini kita akan jadikan sebuah primary key. Nah, selanjutnya kita masuk ke Sublime. Kita akan gunakan Sublime, kita akan membuat indeksnya. Nah, ini adalah shortcut dari index.php. Kemudian setelah kita membuat indeks, kita akan mengkoneksikan ini ke database kita. Nah, dengan cara membuat koneksinya dengan shortcutnya seperti ini, MySQL sama dengan new MySQLi localhost. Di sini kita passwordnya kita buat root, dan ini namanya dbblog. Nah, jadi jika MySQL-nya connect atau nggak connect nih ya, dia akan fail to connect to MySQL. Selanjutnya itu kita akan buat header.php. Nah, ini adalah shortcut dari header.php nya. Di sini kami membuat namanya itu adalah komik obat batuk. Nanti di situ di headernya itu akan ada tombol navigasi ya. Ini ada cerita dan juga komentar, serta ada kategori. Jadi si user bisa memilih nih, dia mau melihat cerita, komentar, atau kategori. Nah, di kategori ini mereka juga bisa memilih menu juga atau item. Ketika diklik nanti akan muncul sejarah atau novel atau biografi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke proses add. Ini adalah shortcut dari proses add.php. Nah, di sini terkoneksi menggunakan koneksi.php. Ini ada shortcutnya sampai di sini ada insert menggunakan table, judul, sinopsis, konten. Kemudian kita coba masuk ke, nah ini tampilan awal dari blog komik obat batuk. Ini ada cerita, ada komentar, ada kategori. Nah, di sini ketika proses add ini sudah dibuat, kemudian kita bisa menambahkan cerita. Table cerita di sini kita bisa menambahkan di sini, tapi kita butuh juga yang namanya form add. Nah, ini form dari add.php. Di sini kita menggunakan row kolom 6. Kita lihat aja langsung ya. Sini kita tambahkan cerita. Nah, ini adalah form add. Jadi ini adalah form add. Di sini ada form tambah cerita, judulnya. Contohnya kita masukkan judulnya sedih sendirian. Oke. Sinopsisnya sedih sekali. Kontennya drama. Oke, kita simpan. Nah, ketika kita sudah mengisi di form add tersebut,
datanya akan terbaca di sini. Sedih sendirian, kan? Nah, di sini ada kolom atau ada button hapus dan juga edit. Nah, untuk menghapus kita juga perlu yang namanya proses delete. Nah, untuk menghapus kita perlu proses delete. Jadi kita buat shortcode dari proses delete.php. Jadi ini adalah shortcode-nya seperti ini. Nah, ketika shortcode ini sudah dibuat, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Kita bisa klik hapus ini. Nah, ini Anda yakin ingin menghapus data, kita klik OK. Kenapa bisa begitu? Karena kita di sini menggunakan alert atau alarm untuk mengingat. Jadi jika data tersebut telah terhapus ataupun data itu gagal terhapus, kayak gitu. Oke, selanjutnya di sini juga ada yang namanya proses edit. Nah, ini kita bisa mengedit cerita ini ya, dengan cara kita menyiapkan shortcode dari proses edit.php. Nah, ini shortcode-nya seperti ini. Jadi ini membaca data dan memperbaharui data yang kita buat. Jadi contohnya seperti ini. Ini kita akan coba edit judul berita 4. Klik edit. Nah, di sini masuk ke sebuah form. Jadi form ubah cerita. Karena dari proses edit ini kita juga butuh yang form edit ini untuk mengubah data yang kita inginkan. Nah, jadi kita bisa mengubah judul. Contohnya kita ganti judul baru ya. Judul baru 2. Sinopsisnya kita coba ganti sinopsis 5. Kontennya kita ganti komedi drama. Kita klik ubah data. Nah, ketika kita mengklik ubah data, otomatis data yang tadi berubah menjadi data yang kita masukkan barusan. Berikut juga tanggal serta waktu dari pengeditan tersebut. Nah, ketika sudah diubah, di sini akan muncul notifikasi yaitu ubah data sukses. Lanjut seperti itu berulang kali. Kalau mau tambahkan, kita bisa tambah cerita. Kita tulis belajar membaca. Terus di sini kita tulis asik belajar membaca. Kontennya edukasi. Nah, jadi prosesnya seperti itu berulang kali. Mulai dari tambah cerita, kita bisa mengedit sampai kita menghapus. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian klik tombol like di bawah dan juga komen di kolom komentar kalau kalian mau dibuatin video lagi. Oke.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.